Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elektorial dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Rangga Bisma Aditya dalam Elektorial Podcast KPU Kota Blitar. Nah, kali ini Elektorial Podcast lagi-lagi kedatangan tamu yang sangat amat istimewa. Ya, kita sapa langsung beliau. Beliau adalah Bapak Agus Sudibyo. Beliau adalah Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Mas Angga. Ini mana tadi perjalanannya sampai ke Blitar sini? Ya, alhamdulillah lancar. Lancar ya? Tidak hujan, jadi relatif lancar lah sampai sini. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Sobat Elektorial dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas terkait dengan partisipasi pers dalam mensukseskan pemilu serentak 2024. Sebagaimana kemudian telah kita ketahui bersama, di tanggal 14 Februari tahun 2024 sudah ditetapkan oleh KPU sebagai tanggal pemilu. Nah, disitulah kemudian proses menuju ke situ. Nah, ini salah satunya KPU membutuhkan dan sangat mengharapkan partisipasi teman-teman pers. Nah, kira-kira ini kan pemilu sudah berkali-kali nih ya. Biasanya apa sih yang kemudian teman-teman Dewan Pers ya pada khususnya kemudian bisa libatkan kaitan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia? Biasanya apa aja yang kemudian dikorelasikan, kerjasamakan, itu kira-kira apa yang biasanya? Iya, jadi problem dasar dan problem pokoknya adalah bahwa meskipun ini kita sudah masuk era media sosial, tapi fakta menunjukkan ketika ada pemilihan umum, baik itu pada level pusat maupun daerah, semua pihak memiliki kepentingan untuk mendapatkan pemberitaan media. Itu semua pihak ya, baik itu penyelenggara pemilu maupun para kandidat dalam arti partai-partai politik maupun kandidat-kandidat personal pada pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif gitu ya. Jadi semuanya punya kepentingan untuk mendapatkan pemberitaan media yang banyak dan favorable terhadap mereka. Itu faktanya begitu. Jadi meskipun eranya media sosial, tetapi ternyata pemberitaan media massa, cetak, radio, televisi online itu masih prioritas buat semua unsur. Nah, akhirnya bisa dikatakan semuanya berebut perhatian media. Nah, berebut perhatian media ini bisa dilakukan, ada yang melakukannya dengan proporsional, dengan natural, dengan alamiah, melalui memberikan pernyataan, memberikan informasi, memberikan data, melakukan konferensi pers, melakukan press release yang standar, maupun dengan cara-cara yang tidak standar dan sebenarnya cara-cara yang tidak etis, gitu ya. Jadi memanfaatkan wartawan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian menyajikan atau memberikan berita-berita yang berbau iklan, berita-berita yang berbau kampanye, sehingga muncul istilah kampanye terselubung, menjadikan wartawan secara informal sebagai bagian dari tim sukses yang abu-abu, kita mungkin istilahkan seperti itu dan lain-lain. Jadi ada problem-problem seperti itu di setiap pemilu. Nah, padahal di saat yang sama sebenarnya harusnya media massa, pers, wartawan yang paling utama dan yang harus diutamakan adalah kepentingan publik. Jadi pers itu tidak boleh diperalat siapapun kecuali diperalat satu pihak, diperalat oleh kepentingan publik. Independen ya berarti ya? Ya, jadi kepentingan publik ini yang harus dijaga, harus diutamakan oleh media. Kalau memberitakan tentang partai politik, tentang para kandidat, tentang proses pemilu, kepentingan publik yang harus diutamakan. Kepentingan publik itu apa? Ya kepentingan untuk mendapatkan informasi, data, wacana yang sekomplit mungkin, sekomprehensif mungkin, senetral mungkin, seobjektif mungkin, sehingga
Biarkanlah pada akhirnya publik yang menilai sendiri. Ya. Publik mau memilih kandidat mana, publik mau berpartisipasi politik dalam bentuk seperti apa, tidak perlu tidak perlu dibelok-belokkan, tidak perlu diarah-arahkan, biarkan publik yang menilai sendiri. Nah, agar publik bisa menilai sendiri, bisa bersikap sendiri, basicnya, dasarnya adalah informasi yang memadai, yang kontinu dan berkualitas. Berimbang juga ya tentunya ya. Ya tentu, kalau saya bilang berkualitas itu berarti ya berimbang, independen, objektif, dan lain-lain. Nah, yang harus diingat Mas, Iya. sekarang masyarakat itu punya banyak pilihan saluran informasi. Betul sekali. Nah. Gitu ya. Jadi dan masyarakat itu semakin lama semakin kritis sebenarnya. Jadi kalau media massa, baik itu cetak, online, radio, televisi, informasinya bombastis, provokatif, sensasional dan cenderung memecah belah. Masyarakat itu punya pilihan yang lain, yaitu saluran-saluran informasi melalui media sosial, melalui forum-forum jurnalisme warga, itu juga saluran informasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi, wacana, perspektif dan lain-lain. Jadi istilahnya sekarang itu masyarakat itu menang milih gitu ya. Dia mau milih informasi yang mana, mau milih yang media yang mana, pilihannya banyak. Sehingga kalau media massa di Blitar, di Jawa Timur maupun di Indonesia tidak hati-hati dalam bersikap secara jurnalistik, tidak independen, tidak netral, itu publik pada akhirnya bisa menilai, dan ketika publik bisa menilai itu publik akan meninggalkan media-media ini beralih ke saluran-saluran informasi alternatif gitu. Jadi semacam masyarakat ini ketika kemudian memilih salah satu ketika platform media ini kemudian dinyatakan tidak dipersepsikan tidak independen, dipersepsikan memihak salah satu, dia bisa meninggalkan ya proses dia bisa memilih akses informasi yang lain gitu ya. Betul. Nah, terkait ini kalau produk jurnalistik sendiri ya, kita tahu Dewan Pers ya, sebelum nanti kita lari ke Undang-Undang Pemilu, karena di Undang-Undang Pemilu ini ternyata Dewan Pers memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri Pak, yang itu harus dikerjasamakan oleh KPU kepada Dewan Pers, yaitu pada proses pengawasan pemberitaan ya, tentunya berkaitan dengan iklan kampanye yang berimbang dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke situ, kira-kira identifikasi atau klasifikasi produk jurnalistik yang baik itu kira-kira seperti apa sih? Produk jurnalistik yang baik itu kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pers, produk jurnalistik yang memenuhi kaidah-kaidah yang menaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik. Ya, jadi sebenarnya hanya itu. Jadi produk jurnalistik yang bagus itu adalah produk jurnalistik yang memenuhi kode etik jurnalistik. Iya. Kode etik jurnalistik itu mengatur pemberitaan media itu harus berimbang. Betul. Harus ada proses uji kebenaran informasi, harus mengandung prinsip-prinsip verifikasi yang memadai, menjaga asas praduga tak bersalah, memisahkan antara fakta dan opini, menghakimi dari si wartawan sendiri. Terus harus bisa menjaga akurasi data, akurasi liputan dan lain-lain. Iya. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan nilai-nilai sopan santun berbicara di ruang publik. Tidak mengandung sara, tidak mengandung pornografi dan seterusnya. Jadi kode etik itu sudah memadai sebagai guidance, sebagai standar, sebagai pedoman untuk menulis berita gitu. Jadi kalau kita persepsikan tadi apa yang dikatakan sama Mas Agus itu ya, kaitan dengan bagaimana kode etik jurnalistik itu kemudian bisa diterapkan dengan baik tentunya, maka
tentunya hari ini ketika ada badai informasi, ini kan lagi booming-boomingnya ini badai informasi ya. Ketika coba lah kita nggak usah ngomong misalkan ada penundaan pemilu kemarin, nggak usah jauh-jauh kayak gitu ya. Ada pro kontra di masyarakat dan sebagainya. Lah gimana sih kiat-kiat sebenarnya masyarakat ini bisa memperoleh akses informasi yang baik, yang kemudian sudah disajikan sama teman-teman media yang tentunya sudah memiliki kaidah kode etik jurnalistik tadi itu ya, daripada mengikuti platform-platform yang ngapunten, mohon maaf mungkin saya akan sebut merek. Jadi kalau kayak misalkan ada Tempo, Kompas, itu baik kita baca, tapi kalau sudah masuk ke platform aplikasi misalkan baca berita, ini kan simpang siur gitu beritanya. Nah, kira-kira gimana sih tip masyarakat untuk bisa menghadapi badai informasi itu? Iya, satu, masyarakat jangan mudah percaya kepada informasi manapun. Itu bahkan termasuk informasi yang muncul di media massa. Jangan mudah percaya dan bandingkan satu informasi dengan informasi yang lain. Baik. Gitu. Bahkan ketika itu muncul di media massa pun tetap ada satu sekian persen bahwa media itu memberitakannya itu tidak akurat. Oh iya. Atau salah. Maka rumus yang pertama adalah jangan cepat percaya, jangan menelan begitu saja informasi yang kita dapatkan melalui internet, melalui media sosial, dan juga melalui media massa khususnya media massa online. Saya tidak mengatakan media massa online itu menyajikan informasi yang tidak benar, tetapi benar atau tidak benar informasi itu harus diuji oleh masing-masing dari pembaca. Jadi misalnya ya kita harus membandingkan pemberitaan media X, media X mengatakan begini, kita harus ngecek media lain memberitakan juga enggak. Sama gitu. atau enggak gitu ya. Nah, jadi kalau lebih dari satu atau cukup banyak media memberitakan, berarti ini benar-benar satu informasi yang bernilai publik yang layak dipercaya. Nah, itu. Gitu. Jadi itu satu formula ya. Jadi jangan mudah percaya, juga jangan a priori wah ini salah pasti. Gitu. Jadi makanya kita harus bisa memilah-milah, membanding-bandingkan, dan ingat yang kita dapatkan di media, apalagi media sosial, itu ada tingkat-tingkatannya, Mas. Itu loh. Jadi kita itu sebenarnya harus membedakan apa itu isu ya, apa itu informasi, apa itu berita, apa itu ilmu pengetahuan. Itu levelnya beda-beda. Gitu ya. Jadi informasi dan berita itu berbeda, Mas. Informasi dan berita beda. Itu ya? berbeda. Jadi kan kalau kita kembali pada pengertian dasar dari jurnalisme, apa itu berita? Berita itu adalah informasi yang sudah diolah sedemikian rupa, sudah dicek and recheck, sudah diuji, sudah diverifikasi, sehingga kemudian menjadi informasi yang lengkap, memiliki nilai publik dan layak untuk dikonsumsi publik. Gitu. Jadi informasi itu bisa kita ibaratkan sebagai raw material, bahan dasar dari berita. Nah, itu berbeda. Maka misalnya begini, di media online kita itu sering sekali mendapatkan berita hanya dengan satu sumber. Ya, hanya narasumbernya cuma satu hanya aja. Satu. Gitu, nah, bagaimana bisa berita dengan hanya satu sumber berimbang? Bagaimana keberimbangan diwujudkan kalau sumbernya cuma satu? Tidak semua berita membutuhkan sumber lebih dari satu. Tetapi untuk isu-isu yang mengandung judgment, mengandung penilaian terhadap pihak tertentu, sudah pasti harus berimbang. Termasuk persepsi publik gitu ya? Ya, misalnya begini, ada berita dengan mengutip satu LSM tertentu. KPU Kota Blitar tidak cukup siap melaksanakan tahap-tahap pemilu. Sumbernya cuma satu LSM. LSM ini LSM yang kompeten untuk ngomong, untuk kritik. Nah, harusnya dalam berita yang sama itu ada konfirmasi dari KPU Kota Blitar. Konfirmasinya. Nah, itu konfirmasi di berita yang sama, bukan konfirmasi di berita selanjutnya.
gitu. Jadi tidak masuk ke berita berbeda gitu ya. Betul. Langsung ke satu berita gitu. Betul. Itu kalau kita bertolak dari prinsip jurnalisme yang dasar masih seperti itu. Jadi keberimbangan itu harus disampaikan in every single news. Iya. Pada setiap berita. Gitu. Oke. Jadi kalau kita bertolak dari pengertian ini, Mas, bisa jadi yang kita tangkap di jagat maya, Iya. baik itu melalui media sosial maupun media siber, itu sebenarnya baru dalam kategori informasi. Masih informasi saja, belum news ya, belum berita. News, karena kalau kita harus menyebut news itu adalah informasi yang sudah diolah, diverifikasi, dilengkapi, gitu. Kecuali beritanya itu berita yang informatif ya, misalnya KPU Kota Blitar meresmikan tempat pemungutan suara di sebuah kelurahan. Siap. Kalau peristiwa yang seperti itu nggak perlu konfirmasi, nggak apa-apa karena memang itu beritanya ada. Ada di situ. Itu kan. Peristiwanya ada. Tidak ada itu berita yang informasi yang tidak bersifat judgmental. Iya. Tapi kalau informasinya itu judgmental, menilai KPU baik positif apalagi negatif, udah pasti itu membutuhkan konfirmasi KPU pada berita yang sama. Oke. Nah, itu tingkatannya sebenarnya kalau kita lihat dalam kasus seperti ini, dalam konteks seperti ini, bisa jadi yang kita baca di media siber, nggak semua media siber tentunya, itu adalah informasi. Informasi, belum masuk ke news. Belum masuk dalam kategori news. Maka ya ini kan literasi seperti ini itu penting ya untuk masyarakat, biar masyarakat tidak mudah terombang-ambing terhadap seluruh informasi yang mereka dapatkan melalui gadget mereka. Gitu. Karena bisa jadi yang kita baca itu adalah isu. Isu itu yang paling dasar ya. Kemudian lebih tinggi dari itu informasi. Jadi informasi itu berarti bukan isu, itu informasi. Termasuk opini itu juga bagian dari informasi ya kalau opini ya. Ya tergantung. Opini itu bisa mengandung informasi, bisa mengandung juga gosip. Iya. Gitu. Karena sumbernya cuma satu dia nulis gitu ya. Betul, kecuali itu opini oleh orang yang kompeten untuk bicara. Dia netral, dia tidak punya kepentingan. Dan dia tidak berpihak pada ini atau itu bisa disebut sebagai informasi. Gitu. Nah, kemudian berita lebih tinggi lagi ya ilmu pengetahuan. Setelah berita, setelah news itu pengetahuan. Dan yang paling tinggi kebenaran. Kebenaran dalam arti ya sesuatu yang sifatnya pasti gitu pasti. Ya, nah, itu. Nah, itu semua gradasi-gradasi ini itu dengan mudah kita bisa temukan di jagat maya. Iya, betul sekali. Sehingga yang kita butuhkan adalah nggak apa-apa kita akses semua ini, tetapi dengan satu kehati-hatian, dengan satu kemampuan untuk menyaring. Iya, betul. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau kita sudah tadi Sobat Elektorial ya, kita belajar banyak terkait dengan bagaimana kemudian kode etik jurnalistik. Lalu kemudian kita juga bicara bagaimana cara mendapatkan akses informasi sampai kita tahu klasifikasi ya, mana kemudian isu, mana kemudian kaitan dengan informasi, mana berita, mana ilmu pengetahuan sampai dengan proses kebenaran. Di setiap pemilu ini selalu ada penyakit yang selalu berulang dan kemudian nanti insya Allah di 2024 ya semoga tidak terjadi ya. Tapi kalaupun kemudian terjadi, nah ini harus kita tanggulangi yaitu adalah masalah hoax. Nah, masalah hoax ini kan luar biasa sekali di 2019 ini sampai memecah belah bangsa ya. Ada yang ngomong kecebong, kampret, mohon maaf ini ya tanpa menyinggung salah satu pihak ya. Jadi sampai mendikotomikan si A, si B dan lain sebagainya. Bahkan ada saudara yang kemudian tidak saling menyapa satu dengan yang lain. Ini sangat bahaya sekali. Nah, tentu kalau kemudian bicara tentang hoax, kita perlu ngasih informasi juga ini kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana sih kemudian cara menanggulangi hoax yang baik ya, terutama dalam konteks pemberitaan hari ini ya, mana kemudian pemberitaan tadi kemudian di awal di prolog disampaikan bahwa tidak semua wartawan misalkan ada oknum 1-2 itu yang kemudian memihak salah satu, lalu kemudian ada juga yang bermain dalam politik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kemudian kita membedakan ini berita hoax, berita bukan, atau mungkin ada aplikasi sendiri, atau mungkin Dewan Pers sudah menyiapkan satu aplikasi mungkin kerjasama dengan KPU atau apa? Bisa jelaskan kaitan dengan hoax itu sendiri dan cara menanggulanginya lewat Dewan Pers. Sebenarnya banyak media, Tempo, Kompas, terus
Detik, Oke, Detik. terus macam-macam Iya. yang sudah memiliki rubrik hoax fact checker. Oke. Jadi pemeriksaan fakta. Fakta ya. Nah, itu kalau kita ingin tahu satu informasi itu yang bernilai publik ya. Jadi tidak seluruh informasi akan di reject oleh teman-teman ini, tapi hanya informasi-informasi yang memiliki nilai publik. Misalnya waktu itu ada program vaksinasi, ada hoax tentang vaksin, nah maka teman-teman ini di media-media itu membantu melakukan verifikasi. Ini belum ada 2019 kemarin ya? Pada pemilu 2019 sudah ada. Sudah ada, tapi belum terpublikasi ya. Artinya kan sebenarnya sudah ya? Cuma ya, karena kita ini negara ini besar sekali, informasinya macam-macam, mungkin banyak yang belum aja. Tapi sebenarnya tahun 2019 dalam pemilu kemarin, apakah itu Mavindo, apakah media-media itu sudah melakukan verifikasi fakta gitu. Tetapi di sisi lain kita harus membangun kemampuan memeriksa fakta itu pada setiap orang, pada setiap warga negara di Indonesia. Jadi kemampuan memeriksa fakta, cek and recheck itu yang selama ini hanya dimiliki oleh wartawan, itu harus dimiliki oleh semua orang sekarang. Kemampuannya ya, kemampuan untuk cek recheck gitu ya. Karena begini, Mas. Hoax itu adalah cacat bawaan yang dibawa oleh teknologi yang disebut sebagai platform media sosial. Itu sesuatu yang melekat, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan sulit sekali untuk diberantas gitu ya. Karena itu hoax itu bagaimana kita bisa memberantas? Pertama, kita tidak pernah tahu ini hoax atau bukan sebelum kita membaca informasi itu. Termasuk cross check gitu ya. Kita bandingkan dengan informasi yang lain di media yang lain, kita diskusikan dengan teman, dengan orang tua, baru kita tahu ini bohong ternyata. Jadi hoax itu selalu merupakan keterlanjuran untuk mengkonsumsi sesuatu. Sebelum kita mengkonsumsi, sebelum kita membuka, kita nggak tahu hoax itu. Jadi jangan kita itu membuat kampanye isinya itu hindari hoax. Bagaimana kita bisa menghindari hoax? Soalnya belum buka tadi itu, belum baca tadi. Betul. Jadi hoax itu selalu merupakan keterlanjuran membaca sesuatu. Oh iya. Gitu. Dan itu bisa dialami oleh semua orang. Termasuk ibu-ibu yang menjadi korban hoax itu kan tiba-tiba di WhatsApp-nya itu muncul anak ibu jatuh di sekolahnya dari lantai 2, harus operasi sekarang juga, dan ibu harus transfer sekian dana ke ini, karena panik dia langsung transfer. Ternyata dia korban berita bohong. Jadi bentuk dan modusnya macam-macam, dan setiap orang sejauh dia megang gadget, sejauh dia menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, itu sangat mungkin menjadi korban hoax. Berarti apa terusan buat pesan-pesan buat sobat tektorial? Makanya sebenarnya pesan-pesannya adalah jangan mudah percaya terhadap informasi apapun yang kita dapatkan di gadget kita, di WhatsApp kita, di akun Facebook kita, termasuk punya keluarga gitu ya. Iya, di pemberitaan media macam-macam. Pokoknya jangan mudah percaya, jangan mudah panik, periksa kalau ada informasi-informasi yang mengkhawatirkan, diskusikan dengan orang sekitar. Betul. Kalau ada pemberitaan yang bombastis gini-gini, bandingkan satu media dengan media-media yang lain. Kalau ada kontroversi muncul di media sosial, lihat media massa memberitakan nggak. Kalau nggak memberitakan, ini pasti mencurigakan ini. Gitu. Nah, itu yang saya maksud, bahwa setiap orang hari ini harus bisa menjadi pemeriksa fakta. Jadi campaign-nya lebih kepada bagaimana kemudian setiap masyarakat itu bisa memeriksa fakta. Bukan ayo kita tangkal hoax, bukan mengajak itu, tapi lebih pada ayo kita cek fakta gitu ya. Iya, karena menghindari hoax itu bagaimana? Karena kita tidak bisa melarang dan kita tidak punya teknologi yang bisa melarang informasi itu masuk ke handphone kita. Bagaimana caranya? Iya, baik. Kita nggak bisa itu. Jadi
Makanya kampanye yang ada di negara-negara lain seperti Korea Selatan macam itu kampanye bukan hindari hoax macam itu nggak masuk akal gitu. Tetapi justru bagaimana kita itu bisa hidup dengan dewasa, dengan pintar di tengah-tengah apa tadi Mas bilang badai informasi. Badai informasi itu. Gitu. Jadi bagaimana kita dewasa, bagaimana kita cool, tenang dan mampu memeriksa fakta di tengah badai-badai informasi ini. Karena satu-satunya cara kalau kita ingin menghindari badai informasi, ya jangan gunakan gadget. Itu kan nggak masuk akal. Itu tidak masuk akal, gitu. Gitu. Kebutuhan kita semua ada di situ, identitas kita ada di situ. Nah, ini yang terakhir. Jadi kaitannya dengan sebenarnya ada korelasi nih antara KPU proses pemilu itu sendiri juga dengan Dewan Pers, terutama di pasal 296 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di mana di dalam regulasi tersebut dijelaskan bagaimana kemudian media pemberitaan yang kemudian harus berimbang, terutama kaitan dengan proses kampanye. Nah, ini kemudian juga dilakukan. Nah, terakhir ini pertanyaan dari saya. Besok di 2024 kira-kira ketika ada proses pemilu serentak, apakah masih sama nanti yang dilakukan di 2019, yaitu adalah Dewan Pers masih menjadi salah satu bagian dari mitra KPU untuk menjaga kualitas demokrasi ini, karena mohon maaf saya menyebut teman-teman pers, teman-teman jurnalis ini adalah pilar demokrasi yang keempat. Nah itu, jadi jangan sampai ditinggal ini ngomong pilar demokrasi ini. Nah, kira-kira atau mungkin ada inovasi lain di 2024 yang kira-kira mungkin bisa mensukseskan tentunya. Kalau kita bicara pemilu tidak lagi terbelah lah, minimal seperti 2019. Masyarakat tetap bersatu, berbineka tunggal ika, bahasanya seperti itu. Sebenarnya begini Mas, Dewan Pers itu bisa sangat-sangat membantu meringankan beban KPU. Oke, baik. Dalam menghadapi media. Jadi intinya kalau ada media yang tidak netral, ada media yang provokatif, ada media yang melanggar prinsip-prinsip pemberitaan yang berimbang, ada media yang menyebarkan pesan advertorial yang dianggap melanggar undang-undang pemilu, itu semuanya itu bisa ditangani oleh Dewan Pers. Jadi sebenarnya karena apa Mas? Tidak dalam keadaan pemilu pun Dewan Pers juga melakukan penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Di Undang-Undang 4099 itu tugasnya di situ. Jadi ada pemilu atau tidak ada pemilu, Dewan Pers itu tugasnya adalah mengawasi, membina dan memberikan sanksi dengan Undang-Undang Pers tentu ya. Jadi tidak ada pemilu atau ada pemilu, Dewan Pers itu tugasnya itu. Nah, dalam pemilu ini hajatan yang sangat penting untuk demokrasi kita. Tentu perhatian Dewan Pers terhadap media akan lebih besar lagi. Jadi sebenarnya Dewan Pers sangat terbuka untuk meringankan beban KPU dan Bawaslu terkait dengan pemberitaan media. Sayangnya, ini saya jujur sayangnya selama ini KPU dan Bawaslu tidak cukup memanfaatkan fungsi Dewan Pers itu. Padahal itu diatur di undang-undang itu. Serius? Diatur di undang-undang. Sebenarnya nggak ada MOU KPU Dewan Pers pun Dewan Pers siap sudah menjalankan. Apalagi ada MOU, ada kesepahaman. Tapi saya punya kesan selama ini KPU, Bawaslu di pusat maupun daerah kurang memanfaatkan kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang mengawasi, membina, dan menegakkan kode etik jurnalistik dalam konteks pemberitaan media, dalam event pemilu dan lain-lain. Gitu. Saya justru punya kesan begitu. Jadi kalau ada kasus-kasus yang besar sekali dua kali saja itu. Karena kecentok isu hoax gitu ya. Padahal sebenarnya kami ini lembaga negara yang tugasnya memang mengawasi pemberitaan media agar sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai dengan undang-undang pers. Berarti termasuk nanti dari KPU di kota kabupaten itu bisa ya sebenarnya? Bisa sekali, sangat bisa, dan kami harus
harus menangani proses-proses pengaduan itu siapapun yang Ya, mengadukan, apalagi kalau yang mengadukan lembaga yang otoritatif seperti KPU atau Bawaslu, sebenarnya Oke, begitu. Terima kasih. Ya. Jadi kami justru memberikan ajakan ini, Mas. Oke, siap. Kenapa tidak KPU Kota Blitar itu kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan pers di sini, pemberitaan maupun perilaku wartawan, jangan segan-segan untuk berkoordinasi ataupun mengadukannya ke Dewan Pers. Baik, terima Gitu. kasih. Ini berarti kita insya Allah di dalam menghadapi pemilu 2024 tidak hanya pada persoalan itu, karena kami juga di luar KPU pun mengawal demokrasi ini juga butuh teman-teman pers menjamin bahwa hak pilih masyarakat ini bisa tersalurkan dengan baik, karena dari hak pilih itu proses kedaulatan, proses konversi kedaulatan ya melalui pemilu tadi itu kemudian bisa terlaksana dengan baik, dan untuk proses itu juga kita butuh jaminan bahwa Dewan Pers ini juga bisa menjadi salah satu dari mitra, sahabat, dan juga bagian dari pengawal demokrasi itu sendiri. Gitu ya Mas ya? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kami dari KPU Kota Blitar mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kemudian kurang berkenan. Iya. Iya. Ya, sedikit harapan mudah-mudahan di Blitar Raya ini tercipta hubungan yang ini ya, hubungan yang profesional, yang setara, Siap. yang saling pemahaman antara unsur pers, Iya. pembaca media dan KPU. Iya. Dan kami berharap KPU di sini bisa bersikap tegas kepada teman-teman media, tapi juga tidak arogan, Siap, gitu baik. ya. Baik, Tidak baik. arogan, tidak keluar dari koridor undang-undang pers. Dan kalau ada masalah apa-apa, KPU Kota Blitar bisa berkoordinasi dengan kami. Nanti kita tangani bersama-sama. Terima kasih banyak sekali lagi. Itulah Sobat Elektorial, perjumpaan kita pada episode kali ini. Tadi sudah ada tamu Mas Agus Sudebyo, beliau adalah Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Internasional Dewan Pers Pusat. Terima kasih Mas, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Elektorial. Kami tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam KPU melayani. Makasih Mas. Makasih. Iya. Makasih.